Batu bara adalah suatu batuan sedimen organik yang komposisinya didominasi oleh karbon, bersifat mudah terbakar dan mengalami proses pembatubaraan, mengandung karbon, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Pembentukan batu bara dimulai sejak zaman karbon antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu skema pembentukan batu bara menurut Heckman tahun 1987. Perhatikan gambar di samping saya berikut ini. Lihatlah, yang pertama itu adalah material asal. Kita harus mengetahui apa itu material asal. Material asal adalah dari batu bara adalah dominan berasal dari tumbuhan dan hanya sedikit berasal dari hewan. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batu bara pada umumnya di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah alga, yang kedua Psilophyta, yang ketiga jenis Pteridophyta. Nah, jenis Pteridophyta ini merupakan tumbuhan yang material asal utama untuk batu bara jenis yang berumur karbon, yang biasanya kita temukan di daerah Eropa dan Amerika Utara. Selanjutnya Gymnospermae merupakan tumbuhan penyusun utama dari batu bara Permian seperti di daerah Australia, India, dan Afrika. Selanjutnya jenis tumbuhan yang terakhir itu adalah tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan yang sering kita jumpai pada saat sekarang ini, merupakan penyusun batu bara utama pada zaman tersier. Selanjutnya, tumbuhan pada rawa gambut dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan prosesnya, yaitu autokon dengan alokon. Autokon artinya bahwa tumbuhan yang hidup di rawa autokon artinya bahwa tumbuhan yang hidup di rawa itu sendiri, atau tumbuhan yang tidak mengalami transportasi setelah tumbuhan itu mati. Yang jenis kedua itu adalah aulokon, yaitu adalah tumbuhan yang berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Dengan demikian, tumbuhan ini yang setelah mati diangkut oleh media air dan tertransportasi ke suatu tempat. Pada fase ini, material yang terbawa terpusinitkan atau teroksidasi. Tumbuhan-tumbuhan tersebut mengalami pengendapan di suatu cekungan dan kemudian akan membentuk suatu rawa gambut. Proses pembentukan batu bara terdiri dari dua tahap, yaitu adalah tahap biokimia atau diagenesa dan tahap geokimia atau metamorfosa. Yang pertama, tahap diagenesa dimulai saat tumbuhan melakukan pengendapan membentuk rawa gambut atau mor. Rawa gambut atau mor merupakan lapisan gambut dengan ketebalan besar dari 30 cm. Rawa gambut masih dipengaruhi oleh udara, air tanah, air, dan sedimen. Rawa gambut pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, low mor, yang kedua adalah high mor. Low mor adalah rawa gambut yang kaya nutrisi karena menerima langsung air dari air tanah. Sedangkan high mor adalah rawa gambut yang miskin nutrisi karena hanya mengandalkan air hujan. Lingkungan tempat terbentuknya rawa gambut umumnya merupakan tempat yang mengalami depresi lambat. Tidak ada penambahan material dari luar dari rawa gambut itu sendiri. Selanjutnya, setelah tahap rawa gambut akan menuju tahap penggambutan. Tumbuhan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna. Pembusukan tersebut pada dasarnya merupakan proses oksidasi yang disebabkan oleh adanya oksigen dan juga aktivitas bakteri. Jika tumbuhan di suatu rawa yang dicirikan dengan kandungan oksigen yang sangat rendah, karena tumbuhan ini mati biasanya berada di bawah air atau di lingkungan air, sehingga tidak memungkinkan bakteri anaerob hidup. Karena bakteri ini sangat membutuhkan oksigen, maka tumbuhan tersebut tidak dapat mengalami proses pembusukan yang sempurna. Pada proses ini, material tumbuhan akan mengalami pembusukan tetapi tidak terlapukan. Material tumbuhan yang busuk melepaskan unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan juga karbon dalam bentuk senyawa CO2,
H2O, dan NH3 untuk kemudiannya menjadi humus. Pada kondisi tersebut, hanya bakteri-bakteri anaerob saja yang berfungsi melakukan proses dekomposisi, kemudian akan membentuk yang namanya gambut atau feed. Selanjutnya masuk ke tahap geokimia atau metamorfosa. Tahap ini dimulai dengan proses pembatubaraan. Proses pembatubaraan itu sendiri adalah perkembangan gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Proses pembatubaraan terutama dikontrol oleh kenaikan temperatur, tekanan, dan juga waktu. Fase ini tidak ada lagi aktivitas organisme seperti bakteri, tetapi didominasi oleh pengaruh peningkatan temperatur dan tekanan disebabkan oleh peningkatan kedalaman karena adanya penambahan penimbunan unsur organik yang biasanya adalah material sedimen. Tekanan oleh material penutup sedimen itu dalam jangka waktu geologi yang panjang, gambut akan berubah menjadi batu bara. Akibat dari proses ini, peningkatan persentase kandungan karbon, sedangkan kandungan hidrogen, oksigen akan menurun, sehingga dihasilkan batu bara dalam berbagai jenis rank atau ketingkatan mutunya. Apabila tekanan makin tinggi, maka biasanya proses pembatubaraan semakin cepat, terutama yang terjadi di daerah seperti daerah patahan dan juga lipatan. Pada tahap geokimia, terjadi peningkatan rank pada batu bara, mulai dari lignit sampai pada tahap antrasit. Seiring dengan kenaikan rank, maka terjadi pula kenaikan unsur karbon, nilai reflektan atau Rmax, dan kalori value atau nilai kalori atau CP. Sering terjadi penurunan kandungan air, volatilmeter atau zat terbang, hidrogen, dan juga oksigen. Nilai kalori batu bara bergantung pada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi nilai kalorinya. Pada batu bara yang sama, nilai kalori dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisture dan abu, maka semakin kecil nilai kalorinya.